Jemaat terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bersama keluarga kita masing-masing sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah Pos Pelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Mari berdiri, kita lantunkan pujian dari Kidung Jemaat 282 bait pertama. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami berdoa bersama dengan gereja kami GPIB yang berada di manapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Juga saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gerejamu. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta
Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab untuk bacaan di hari ini, dan marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ketika kembali kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk menjalani hidup ke depan seturut dengan kehendak-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat 22 yang menyatakan demikian. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya dan memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku. Aku tahu ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita hayati bacaan Alkitab kita dengan tema tetap berbuah di masa tua. Artinya, tetap bermanfaat, tetap berguna, tetap berarti, sekalipun di masa tua. Saudaraku, sepertinya hal ini tidaklah terlalu mudah. Bayangkan, Pemazmur 90 ayat 10 mengatakan umur manusia 70. Dan jika dia kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bagaimana bisa bermanfaat dalam situasi seperti itu? Belum lagi kita baca di dalam lirik lagu Sampai Masa Tua dari Kitab Bakti 217 dengan irama indah yang dibuat Bapak Gottlieb Somokil. Ada beberapa kalimat tentang masa tua. 1. Rambut memutih. Penampilannya sudah kurang oke. Sudah tidak muda lagi. Yang berikutnya, tubuh semakin tak berdaya. Dan berikutnya, tiap hari tubuh ini makin renta. Bagaimana mungkin menjadi bermanfaat di dalam keadaan itu? Saudaraku, di masa transisi karena COVID-19, memasuki masa new normal atau normal baru. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang dibuat terhadap orang tua. Misalnya, belum boleh naik kereta, MRT, bahkan katanya kalau gereja mulai aktif lagi, yang diutamakan orang-orang di bawah usia 50 tahun. Dan orang-orang di atas 50 tahun barangkali tetap bergereja di rumah. Bagaimana bisa bermanfaat? Bisa menjalani hidup berarti dalam kondisi itu. Tetapi saudaraku, apakah karena hal-hal di atas tadi, maka benar bahwa orang tua, orang di masa tua sudah tidak berguna? Sepertinya ada jawaban dalam bacaan kita. Karena Yakub, dia seorang yang sudah sangat tua. Katanya usianya 130 tahun, tetapi masih 17 tahun ia tinggal di Mesir. Berarti 147 tahun. Pada umumnya kita tahu bagaimana sih keberadaan orang setua ini. Renta, rapuh, lemah, tidak bisa mengurus diri sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Maka dikatakan di dalam ayat pertama, Yakub itu sakit. Berarti ada penderitaan. Matanya sudah tidak dapat melihat, ayat 10. Bahkan dalam ayat 7 ada duka yang melanda. Karena sepertinya separuh jiwanya pergi. Rahel istrinya yang sangat ia kasihi sudah dipanggil pulang Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menunjukkan bahwa sekalipun di dalam kondisi seperti itu, Yakub tetap bermanfaat. Yakub tetap berguna. Ia memberkati anaknya, memberkati dua cucunya. Bahkan di dalam pasal 19 ia memberkati semua anak-anaknya. Dia tetap bermanfaat di masa tua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk menghayati bahwa masa tua di sini tidak hanya terkait pada jumlah usia seseorang, tetapi masa tua di sini terkait dengan waktu. Waktu di mana kita mengalami juga kesukaran dan penderitaan. Waktu di mana ada banyak cobaan dan godaan yang membuat kita tidak mampu, yang membuat kita kewalahan. Masa yang mampu membuat kita tidak berdaya dan menjadikannya alasan untuk tidak mau atau tidak berani untuk melakukan hal-hal baik supaya berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Belakangan ini, di suasana pandemi COVID-19 ini, juga memasuki era new normal. Ketika kita tahu, masih ada banyak orang yang putus asa, tidak punya income yang cukup untuk menghidupi keluarga. Ketika ada orang yang bimbang karena tidak lagi punya pekerjaan. Ketika ada orang yang bingung karena tidak lagi punya tempat tinggal yang layak untuk dikontrakan. Ketika masih cukup banyak orang terpapar dalam virus corona. Ketika mereka yang bertugas di dunia medis juga terancam keselamatan dalam fasilitas yang terbatas. Ketika kita sementara berjuang untuk mendapatkan antivirus corona yang juga sepertinya belum berhasil. Bahkan ketika kita bulan ini mulai dengan bulan Pelkes, kita tahu saudara-saudara kita yang terpisah jauh di pedesaan sana juga ada dengan berbagai macam pergumulan. Para petani hasilnya tidak baik karena kemarau yang berkepanjangan atau hujan yang mendatangkan banjir bandang. Para pelaut, para nelayan yang juga tidak bisa melaut karena lautan yang mengganas. Saudaraku, dalam situasi itu, firman Tuhan memanggil kita untuk tetap berbuah, untuk hidup secara berarti dan bermakna. Tapi pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana kita bisa berarti dan bermakna di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kita? Kita bisa belajar dari Yakub. Pelajaran dari Yakub yang pertama, harus punya iman. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan di tanah Luz dan ada janji penyertaan Tuhan menjadi landasan kuat yang membuatnya mampu bertahan hidup dalam pelbagai tantangan dan cobaan. Seperti dia mengatakan itu di dalam ayat 15 bacaan kita. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku
selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Itu keyakinan, itu iman Yakub. Dan Ibrani pasal 11 ayat 21 mengatakan, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada tongkatnya. Saudaraku, kita juga punya pengalaman iman, bukan? Kita bisa sampai hari ini hidup di tengah-tengah berbagai macam tantangan, ancaman, cobaan, dan godaan. Bukan karena kita kuat dan hebat, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Janjinya menyertai kita terbukti di dalam hidup kita. Dan penulis kitab Ibrani menegaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, dengan iman kita dapat tetap berbuah dalam situasi apapun, juga di era pandemi COVID-19 ini dan dalam berbagai macam tantangan di bulan Pelkes kita. Yang kedua, doa dan berkat. Doa Yakub memiliki keyakinan yang kokoh akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Doa Yakub mengandung harapan yang kuat untuk masa depan yang diberkati. Dia meyakinkan itu dalam ungkapan berkatnya kepada Yusuf dan anak-anaknya dengan mengatakan, dialah, yaitulah Tuhan, kiranya akan memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Doa dengan harapan akan berkat yang Tuhan akan berikan, sehingga anak cucu bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, dan mereka berkenan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Tanpa doa hidup kita ibarat tersendat-sendat, napas yang putus-putus. Doa adalah kuasa yang Tuhan beri untuk menghubungkan kelemahan dan keterbatasan kita dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dengan doa yang sungguh, kita dapat tetap berbuah juga di masa tua kita. Karena firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Dengan doa kita dapat tetap berbuah juga di masa tua kita. Yang ketiga, memberi dari apa yang ada pada kita. Yakub memberi apa yang ada padanya sebagai bekal hidup untuk Yusuf. Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kabarnya itu adalah daerah Sikem. Perhatikanlah Bapak Ibu, bahwa pemberian materi ini bukan yang utama dan yang pertama, tetapi yang terakhir.
nomor yang berikutnya. Ada cerita. Seorang anak muda dalam keadaan sekarat, dia mengklaim bapaknya. Dia katakan, Bapak menjadi berkat bagi saya. Saya punya banyak ijazah dengan nilai-nilai cum laude. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya kartu kredit, saya punya asuransi jiwa. Saya punya segalanya. Tapi sekarang Bapak, saya tidak tahu saya harus kemana. Saya tidak tahu kepada siapa saya harus berteriak minta tolong. Saya tidak tahu berdoa. Bapak tidak pernah mengajarkan saya berdoa. Bapak tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi berkat bagi anak-anak cucu kita. Kita boleh memberi apa saja untuk mereka. Tetapi jangan lupa, bekali mereka juga dengan pengenalan akan Tuhan, supaya hidup mereka tidak sia-sia. Supaya hidup mereka mengarah dengan pasti kepada Sang Pemberi hidup dan berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa transisi PSBB ini, menjalani kehidupan di new normal, dan juga memasuki bulan Palkes GPIB. Sebagai orang percaya, kita tetap dipanggil untuk berbuah dalam kondisi apapun. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan dalam lirik Gita Bhakti 217 tadi dikatakan, ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat di masa tua itu panggilan dan tanggung jawab kita. Kalaupun ada orang yang mengatakan lansia sudah tidak berguna dan bermanfaat. Tapi ada lagu balada lansia. Siapa bilang lansia so nyanda guna? Bangun pagi so sambayang par anak cucu. Itu kan lagu. Man lansia tetap berbuah. Ini yang penting. Yang utama. Kita menjadi berkat atas iman melalui doa dan cinta kasih kita untuk membekali anak-anak kita supaya mereka boleh menjadi kebanggaan kita. Bahkan mereka layak untuk diberkati. Camkanlah ini. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jagalah persekutuan yang benar dengan Tuhan. Juga lewat ibadah-ibadah kita dari rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya
saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang setia menjaga dan memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami seturut kebenaran janji-Mu, yang oleh penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, curahan berkat-berkat-Mu, Engkau membuat hidup kami berarti dan bermakna. Dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami imani kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun yang menantang bahkan mengancam kami. Biarlah firman Tuhan mau memberikan keberanian iman kepada kami. Karena kami dipanggil untuk tetap berbuah di suasana dan kondisi hidup yang bagaimanapun. Karena sesungguhnya kami tidak sendiri ya Tuhan. Iman kami adalah landasan yang kuat untuk menjadi berarti karena cinta kasih-Mu bagi kami. Dan kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Doa, dengannya kami boleh menjadi berkat. Dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran menteri, bahkan gugus tugas menghadapi tantangan pandemi COVID-19. BNPB, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, juga lembaga-lembaga swasta ataupun wira swasta yang punya semangat untuk menyatu, berupaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami mendoakan tenaga-tenaga medis, dokter dan para perawat relawan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan di dalam pelayanan mereka yang diperhadapkan dengan risiko yang berat. Jadilah pelindung bagi mereka ya Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka ya Bapa, yang terkadang kali tidak mengingat waktu, terpisah dari keluarga, berada dalam kesepian dan kesendirian. Tuhan tolong mereka. Dan para pasien yang terpapar COVID-19 ataupun juga penyakit-penyakit lainnya, Tuhan tolong mereka semua. Berikan semangat ya Tuhan. Hati yang gembira, itulah obat yang mujarab. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan jemaat kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi jemaat GPIB Cinere yang kembali boleh merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 14 yang lalu. Tuhan, Engkau telah menyertai dan membimbing kami. Kiranya penyertaan dan bimbingan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Sehingga harapan-harapan dan damba kami sebagai jemaat boleh terwujud karena kuasa-Mu. Dan bentuk-bentuk pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu boleh kami jalani karena keberanian percaya kami. Untuk menerobosi berbagai macam tantangan, keterbatasan-keterbatasan kami yang ada. Berkati seluruh perangkat pelayanan dalam persekutuan jemaat kami. Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat PHMJ, seluruh penatua diaken, unsur-unsur pelayanan yang ada, karyawan-karyawati kantor gereja, semua petugas keamanan dan kebersihan, Tuhan berkati kami ya Bapa. Pakailah kami tetap untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menghasilkan buah-buah yang tetap,
karena Engkau memanggil kami dan menetapkan kami untuk itu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan di bulan Pelkes GPIB ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk banyak warga jemaat jauh di pedesaan sana dengan segala keterbatasan mereka, kekurangan-kekurangan mereka, perjuangan mereka, hamba-hamba Tuhan yang bertugas di pos-pos Pelkes ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Dan segala upaya dalam bulan Pelkes ini untuk dapat menjadi jawaban Tuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan jemaat-jemaat di Pelkes, Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat kami ya Tuhan. Terimalah kami dengan syukur kami karena berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami dan juga rumah tangga keluarga kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudari Frenika Jessica Kawet dan adik Claudia Elizabeth Patiasina yang Tuhan tambahkan usia mereka tepat pada hari ini. Tuhan berkati mereka dengan sukacita mereka dan biarlah penyertaan Tuhan berlanjut di hari-hari hidup mereka ke depan. Kami berdoa bagi janda duda dan anak-anak yatim piatu, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Hatibi, untuk Ibu Drusila Kase, untuk Ibu Uli Tarigan, Ibu Irene Esther Pangalila, untuk Ibu Barbara Tyson, untuk Ibu Mulyono, untuk Bapak Lazarus Dun, untuk Ibu Dece Venas Tuwaidan, untuk Ibu Ritkan Dioh, Ibu Elis Soplantila Lebakabesi, dan Ibu Lika Tuhumuri. Bahkan ada rentetan nama dalam kenangan kami, bahkan di hati kami, yang juga terpapar di dalam sakit mereka. Tuhan, Engkau jamah mereka dan Engkau pulihkan mereka. Kami bersyukur atas pelayanan secara online ini ya Tuhan. Kami berterima kasih atas segala peralatan yang ada. Terlebih ya Tuhan tenaga-tenaga, petugas-petugas yang melaksanakan pelayanan online ini. Tuhan Engkau memberkati mereka seorang berikut seorang. Tuhan mengetahui segala keberadaan mereka, harapan dan damba mereka. Berkatilah mereka, berikanlah kepada mereka dan kepada kami semua apa yang baik. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan sajalah yang berlaku. Ampuni kami dari dosa dan salah kami ya Tuhan. Terimalah kami dalam doa ini yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat teks Alkitab dari Amos 4 ayat 5 yang menyatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan lakukanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan mengalami didikan Tuhan melalui ibadah malam ini. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospolkes GPIB dimanapun. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saatnya kita kembali dalam keseharian kita. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, mari berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan kita, baik jemaat di perkotaan maupun di pedesaan. Allah hadir dimanapun kita ada, karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menjaga dan memeliharamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.